Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Hasna Islami, NIM 2018 05102272. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tulisan jurnal saya yang berjudul Perjuangan Muslim di Amerika Serikat Melawan Islamofobia. Pendahuluan. Islamofobia adalah suatu ketakutan, kebencian, atau rasa kecurigaan yang berlebihan terhadap agama Islam. Islamofobia ini memang tumbuh dan berkembang di negara-negara barat, terutama negara Amerika Serikat. Memang sudah sejak dari lama Islamofobia ini ada, namun Islamofobia ini semakin berkembang setelah akibat adanya peristiwa 9/11. Peristiwa 9/11 itu sendiri adalah adanya pengeboman menara WTC di Amerika Serikat oleh pasukan Al-Qaeda. Nah, saat peristiwa itu Amerika Serikat yang berada di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush mengajak negara-negara di dunia ini untuk perang melawan terorisme. Nah, Presiden George W. Bush ini lantas menerapkan kebijakan War on Terror, yaitu untuk mengajak negara-negara di dunia ini untuk memerangi terorisme yang telah mengebom menara WTC. Presiden George W. Bush ini percaya bahwa peristiwa tersebut adalah aksi terorisme. Nah, akibat doktrin War on Terror yang dikampanyekan oleh Presiden George W. Bush, negara-negara di dunia ini percaya bahwa terorisme itu adalah Islam. Padahal pasukan Al-Qaeda yang melakukan pengeboman ke menara WTC itu adalah Islam radikalisme. Nah, akibat peristiwa itu, Islamofobia semakin berkembang di Amerika Serikat. Seringkali Muslim di Amerika Serikat itu mendapat perlakuan kurang menyenangkan oleh warga Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perjuangan Muslim di Amerika Serikat melawan Islamofobia, dan yang kedua adalah bagaimana kehidupan Muslim di Amerika Serikat sebagai kaum minoritas. Kerangka berpikir. Penulis menggunakan teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini menurut Alexander Wayne adalah hubungan internasional saat ini sudah tidak berdasarkan lagi kepada materi, namun bergeser berdasarkan kepada ide. Negara terbentuk atas ide dan norma yang mereka anut baik secara internal maupun eksternal. Dari ide dan norma yang mereka anut itu, maka akan terbentuk kepentingan nasional dari negara tersebut. Kepentingan nasional negara tersebut bisa berubah-ubah seiring berubahnya ide dan norma yang mereka anut. Nah, negara seringkali mengakui atau menganut sebuah ide atau norma yang diakui di dunia internasional itu hanya semata-mata ingin dianggap layak. Karena jika suatu negara itu tidak mengakui ide atau norma yang ada di dunia internasional itu, mereka tidak dianggap layak. Tentu hal itu akan membuat mereka kesusahan untuk melakukan hubungan internasional terhadap negara lain. Sama halnya dengan Islamofobia ini. Islamofobia ini merupakan sebuah ide atau norma yang ada di dunia internasional. Nah, negara-negara di dunia ini tentunya harus mengakui adanya ide dan norma Islamofobia ini. Hanya semata-mata dianggap layak oleh negara lain, sehingga mereka bisa dengan mudah melakukan hubungan internasional dengan negara lain.
Hasil temuan dan diskusi. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, penulis menemukan bahwa ICNA atau Islamic Center of North America dalam melawan Islamophobia ini berusaha untuk menyangkal berita-berita yang beredar yang salah tentang Islam yang disebarkan oleh media-media Amerika. ICNA ini berusaha untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam melalui media cetak ataupun media online. Dan juga para pemuda-pemudi Muslim di Amerika Serikat seringkali juga menyebarkan informasi tentang Islam di media sosial mereka. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, penulis menemukan bahwa Muslim di Amerika ini sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan warga Amerika Serikat. Dibuktikan dengan adanya masjid ataupun juga bangunan Islamic Center di sana. Namun memang seringkali ada beberapa warga Amerika Serikat yang masih menjunjung tinggi Islamophobia, sehingga para Muslim di Amerika Serikat ini masih mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari warga Amerika Serikat. Kesimpulan, Islamophobia memang saat ini menjadi isu yang populer terlebih lagi di Amerika Serikat. Meskipun Muslim di Amerika Serikat ini seringkali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari warga Amerika Serikat, tentunya ini tidak membuat mereka menjadi putus asa atau menyerah, namun mereka tetap berusaha untuk melawan Islamophobia ini dengan menyebarkan informasi yang sebenarnya tentang Islam melalui media sosial mereka, media online, ataupun media cetak. Memang Islamophobia ini sebisa mungkin harus kita lawan agar tidak merusak identitas Islam yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.